Halo, saya Gerard Newtype dan kalau kamu kasih saya 1,5 juta rupiah untuk mulai berkendara motor, ini akan saya beli. Pertama adalah helm saya sendiri, NJS Kronos. Saya pilih helm ini karena memang menang jadi salah satu helm terbaik 2022 di kategori beginner lebih tepat ya. 450.000, semua busa bisa dicopot dan juga dicuci. Of course, kamu akan mendapatkan bidang pandang yang cukup ke kiri kanan. 3 air intake, 2 di atas, 2 di bagian depan, dan 2 exhaust di bagian belakang. Yap, hanya SNI saja. Buat yang setiap hari commute 60-50 km per jam atau low speed, helm ini sudah aman. Lebih padat dan 160 gram lebih ringan daripada Kyoto, yang sebenarnya bukan apa-apa jika kamu mempertimbangkan banyak fitur yang dimiliki helm ini. Apa yang saya suka lagi adalah mereka menawarkan helm yang murah tapi juga memberikan fitur yang cukup. Pada chin strap mereka memilih ratchet system daripada typical double D-ring yang membuatnya lebih mudah dioperasikan dengan sarung tangan. Tak ketinggalan di helm ini ada pin lock post dan juga ramah buat pengguna kacamata. Salah satu quick release system visor tercepat yang pernah saya punya. Anda cukup pencet knob kotak kecil ini, tahan, dan tinggal dorong tuas panjang ini ke atas. Hal yang saya nggak suka dari helm ini adalah seberapa mudahnya wajah kita kehajar sama angin. Ini terjadi karena desainnya. Lihat deh dari samping. Pas kacanya itu fully tertutup, posisinya itu memang seperti lagi menyambut angin untuk masuk. Saya udah coba nunduk sampai nunduk yang nggak wajar pakai helm ini, dan hasilnya sama aja. 1,294 kg terbilang sangat impresif untuk sebuah helm plastik. Dan saya juga menemukan kepala intermediate saya ini lebih prefer menggunakan M untuk helm round oval Kronos. Now, gimana kalau saya seorang urban rider? Naik motor di bawah 250 cc dari hari Senin sampai hari Jumat, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, dan commute di kota Jakarta. Berikan saya sesuatu yang waterproof, tahan angin, dan tidak terlihat seperti Aderai. Hikemore Street Pro yang siap menemani perjalanan pertama kamu mengendarai motor dengan perlindungan reflektif yang saya suka. Ketika hujan, jangan takut karena di dalam jaket ini terdapat material parasut di dalam material quick dry ini. Ketika dingin di luar dan karena materialnya cukup tebal dan cukup punya sirkulasi, bahan ini cukup bisa bernafas dengan baik di cuaca panas. Highly waterproof, water resistance, water repellent, not water resistant. Bahan water repellent bersifat menolak air. Artinya air yang menetes pada permukaan bahan akan mengalir atau menggelinding, seperti air yang jatuh di atas daun talas. Sifat bahan ini sangat baik untuk mencegah air dengan intensitas rendah agar tidak langsung meresap ke dalam produk. Hikemore adalah perusahaan yang fokus membuat gear mendaki gunung. Saya pun nggak tahu kalau ternyata mereka membuat jaket motor juga. Itulah alasan mengapa saya iseng-iseng membeli jaket ini. Protection atau armoring? Remember judul video ini guys, terbaik dan termurah. Jadi dengan 1,5 kamu jangan berharap mendapatkan CE approved elbows, shoulders, ataupun spine. Bahkan dengan 1,5 kamu nggak akan mungkin mendapatkan jaket motor dengan sertifikasi tersebut. Street Pro mungkin terbentur dengan baik tapi tidak ketika meluncur pada kecepatan tinggi. Tapi memang jaket di range harga segini kebanyakan memang seperti itu. Ketahanan abrasi pada bahan ini secara harafiah hampir tidak ada, dan saya pikir membuat jaket motor yang lembut siap dipakai riding dan sejuk mengharuskan bahan ini tidak dapat meluncur di permukaan jalanan dengan baik. Kamu nggak bisa dapetin segalanya. Now, fiturnya terbilang standar. Kita punya 2 kantong di depan dada dengan YKK zipper, lalu bagian utama penutup jaket yang juga menggunakan zipper. Sayangnya bukan YKK, tapi untungnya mudah dibuka tutup. Ke dalam kita punya 1 cargo pocket, dan kita punya 2 armpit ventilations. Suka banget karena dia panjang, mudah dioperasikan, dan adem. Saya suka dengan Scotchlite yang mereka desain. Ada 4, 2 di atas bahu, dan 2 di kiri kanan tangan melintang sampai ke bawah. Fix lah, kamu udah pasti terlihat dari lawan arah, apalagi ketika minta dikasih jalan. Tinggal menjulurkan tangan ke kiri atau ke kanan, garis yang panjang ini pasti akan terlihat dari belakang. Siapa coba yang nggak suka fitur keselamatan? Coba garis-garis desain di belakang badan ini reflektif. Lalu ada apa lagi? Beberapa sentimeter di bawah pinggang belakang kita punya ikatan velcro yang bisa di-adjust. Kalau saya pribadi suka pakai gear serba ketat, jadi saya selalu strap ke paling ujung. Lalu same di bagian ujung tangan ada velcro volume adjuster juga. Mau angin full masuk, set ke paling kendor. Mau tubuhmu tetap hangat ketika malam hari, set ke paling kencang. Saya 181 cm, 60 kg, dan ukuran L ini sedikit kebesaran.
Satu keluhan saya perihal Street Pro adalah ini jaket tidak 100% sama dengan foto asli dengan apa yang mereka iklankan, black cream dan brown mocha. Tapi ketika barang sampai ini terlihat seperti warna brown mocha Hikemore. Malah tag jaketnya ini lebih hitam daripada warna hitam ini jaket. Mudah-mudahan ada pembenahan. Jaket ini dibanderol dengan harga Rp275.000. I love the concept dan dia punya value yang sangat baik as an urban riding jacket, let alone for beginner rider. Saya dengar juga dari pihak manajemen Hikemore bahwa mungkin mereka akan discontinue Street Pro ini dan 100% fokus untuk gear mendaki gunung. So grab it fast while you still can. Ulala, banyak yang udah nungguin rekomendasi glove 2023 dari New Type nih kayaknya. Axio AX2. Yap, merek jas hujan yang terkenal itu. Saya sangat jarang pilih atau beli glove yang setengah gitu, tapi sekalinya pendek, saya suka banget sama yang satu ini. Tentu saja, jutaan anak motorsport lebih milih sarung tangan yang pendek buat ekstra airflow dan gerakan pergelangan yang lebih bebas. Tapi to be honest, ini hampir mirip dengan sarung tangan motocross. Karena ketika saya commuting, pergi pulang kerja, metikan atau koplingan, saya lebih prefer punya yang seperti ini. Lebih agile di gerakan, lebih punya sirkulasi, dan lebih ringan daripada tipikal sarung tangan gauntlet. Tipe sarung tangan yang paling saya suka. Kita punya material EVA di sini melintang di depan 4 knuckle dan 2 di bagian jari tengah dan juga jari manis. EVA foam di sini kurang lebih seperti memory foam, super nyaman dan juga super empuk. Chassisnya terbuat dari material polyester dengan ketebalannya oke untuk 180.000. Rasa was-was ketika glosor pakai sarung tangan ini sedikit berkurang karena apa? Kita punya SBR material di sini atau slider. Jadi ketika kamu glosor, tangan itu meluncur ketimbang menggigit aspal. Now, produk Axio memang sangat baik melindungi kita saat hujan badai, tapi gimana dengan AX2 ini? Dengan sarung tangan pendek, ketika air itu datang, saya punya waktu sekitar 2 menit sebelum tangan ini basah kuyup. Saya kasih paham lagi, polyester material pada keseluruhan chassis, microfiber, EVA padded impact cushion, carbon fiber, sheepskin atau kulit domba yang warna coklat-coklat walaupun sepertinya ini adalah kulit sintetis, PVC, touchscreen design, SBR, lubang-lubang kecil ventilasi pada telapak, dan quick pull-in system. Ingat ada material carbon fiber dan PVC? Selama punya sarung tangan ini, saya yakin kayaknya nggak ada deh. Please, bagi pihak R&D yang nonton video ini, tolong tunjukin kita dong 2 material tersebut tuh ada di mana. Microfiber letaknya di sini, di antara jari-jari. Secara harafiah berfungsi untuk mengeluarkan udara lembab dan menarik udara masuk, which is good. Tangan saya punya lingkar 19 cm dengan panjang 20 cm, dan ukuran L ini ngepres. Tapi saya bisa bilang ini adalah glove terbaiknya Axio karena pemilihan stretch fabric dan soft armoring yang tepat di harganya. Dan more than anything, dia punya contact feel yang sangat baik. Saya bisa merasakan feel pencet klakson, pasang sen, putaran gas, dan lain-lain. Tahu apa yang kurang dari AX2 ini? Saya kasih kamu waktu 3 detik untuk berpikir. Yap, Scotchlite. Semua jas hujan mereka dikelilingi oleh reflective stripes. Dan sejujurnya saya lebih prefer sekat-sekat ini digantikan oleh garis reflektif untuk alasan safety Axio. Nonetheless, AX2 benar-benar sangat nimble, bahkan ketika saya sambil menciptakan konsep video ini. Geser, geser, geser. Dan yang terakhir, di bagian yang paling saya suka, anti-slip atau silicone printing. Tidak cuma satu di telapak, tapi ada 2 di jari manis dan di jari tengah untuk bersentuhan dengan kopling ataupun handle rem depan. Channel New Type dikirimin dari Jakarta Timur. Ini merupakan celana Good Friends Barakuda. Saya udah gunain sebulan dan ini merupakan celana favorit saya untuk jalan-jalan naik motor. Yap, beneran celana kasual berkendara motor. Alasan saya menyukai celana Barakuda ini karena bentuknya. Good Friends di sini menyebutnya street venture, yang artinya dalam bahasa commute sehari-hari adalah kenyamanan dan keleluasaan bergerak. Amin. Menurut saya setiap celana mesh harus punya desain seperti ini. Karena aliran udara adalah tentang ruangan. Baru mulai berkendara motor, kamu itu membutuhkan ruangan di antara permukaan kaki dan permukaan samping celana. Karena ini adalah celana regular fit atau relax fit, dia terventilasi lebih baik dari kandidat-kandidat celana yang sebelumnya ada untuk di video ini. Of course, gaya celana baggy ini diperuntukkan untuk anak matic dan juga cruiser. Jadi buat kamu hardcore motorsport, adventure, dan juga dual sport, kamu harus mempertimbangkan untuk mencari celana yang lain. Protection is meh, tidak ada baik di bagian dengkul maupun di bagian pinggang. Tapi keseluruhan celana ini terbuat dari cotton twill pitch atau kain cotton twill. Yang artinya bagus dalam menyerap keringat, permukaan yang lembut, kuat dan tidak cepat luntur dan lentur, tapi juga memberikan cool sensation atau kesan dingin saat dipakai. Fiturnya nggak banyak tapi fungsional semua.
Double stitches bikin jahitan lebih kuat dan sukses memberikan kesan gahar, maco, dan juga gentle. Mereka menyebutnya fitur knee relays yang ngasih saya efek keleluasaan dan kenyamanan bergerak pada bagian lutut. Jadi lebih breathable dan lebih grippy pada tangki motor saya. Pemanis, satu key holder, kamu bisa cantolin kunci kerajaan kamu di sini. Dan terakhir, desain karet di bagian pinggang yang lentur. Kita juga punya kantong-kantong yang besar banget di kiri kanan, seluruh pergelangan tangan saya bisa masuk. Ke bawah, ini terlihat seperti kamuflase, tapi sebetulnya ngumpet dua kantong di depan paha yang besar juga. Lalu ada satu watch pocket yang bisa kita isi dengan koin-koin receh ataupun tiket. Terakhir, dua kantong belakang dengan pengunci buttons. Fitment wise, saya itu 181 cm dengan inseam 80 cm. Dan Barakuda Rp379.000 warna semen dengan ukuran 29 ini fit dengan sempurna. Saya biasa pakai ini untuk berangkat ke kantor, ngopi malam mingguan sama pacar, dan bahkan ketika syuting di dalam studio sekarang ini. Dan kita mengakhiri video ini dengan sepatu Zentin Boots casual pria. High top style terinspirasi dari Kanye West, kaku tapi masih bisa dipakai buat jalan apalagi buat commute. Dan aksen kulit untuk dipadu-padankan dengan outfit yang kamu pakai. Yap, saya beli di Matahari karena lagi diskon, karena nyari sepatu berkendara motor buatan lokal itu super sulit banget. Saya sampai kesulitan. Sepatu boots ini terbuat sepenuhnya dari kulit sintetis, walaupun bukan full terbuat dari kulit ataupun Kevlar, saya tidak masalah karena mereka berhasil ngepres budget jadi 180.000. Kaki adalah bagian yang paling berbahaya dan rawan kecelakaan ketika mengendarai motor. Kalau respect sama badan sendiri dan baru memulai dengan budget yang pas, opsi terbaik adalah memilih sepatu yang sampai menutupi atau melewati mata kaki. Temperatur terbilang lumayan, tidak ada material thermal di sini, juga nggak banyak lubang ventilasi, dan bagian belakang kaki terbuat dari mesh dengan alasan biar mudah dipakai buat jalan aja. Overall, sepatu boots dengan suhu rata-rata yang oke. Hal favorit saya nomor satu adalah seberapa slim sepatu ini. Biar ada kebesaran sedikit, saya biasa pakai size 44 di banyak brand, tapi di Zentin ini saya fit lebih baik di size 43. Hal favorit saya nomor 2 dengan boots casual pria ini adalah tentang insole-nya. Dia tidak akan pernah tertarik keluar setiap kali saya mencopot sepatu. Dan favorit saya nomor 3 adalah sole-nya. Terbuat dari TPR atau thermoplastic rubber, walaupun extremely terlihat dan terasa murah, dia punya grip yang baik. Tapi sayangnya walaupun sepatu ini dibuat dengan baik, kulit sintetis yang tebal menutupi jari, tumit, sampai mata kaki, sepatu Zentin Boots casual pria ini tidak punya proteksi ankle. Wak wak. That's it. Terbaik dan termurah gear berkendara motor untuk beginner. Kedepannya Newtype akan buat video-video outfit dan gear berkendara yang serupa seperti untuk sport riders, adventure riders, daily commuter, dan buat ngap-ngap. Kalau kamu kerja atau punya brand, berani dan yakin kalau produk kamu cukup bagus untuk masuk dalam channel ini, feel free buat hubungin kami lewat email di kolom description. Tapi untuk sekarang, thanks for watching.